Cek, satu dua. Lagi Oke ini tes. selesai Tes. podcast. Halo teman-teman Noken, nongki bareng Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan. Kali ini di acara ngabuburit Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan, 30 menit sebelum buka puasa, kami akan berdiskusi membahas tentang profesionalisme ASN Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan bersama dengan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan, Bapak Dr. Zors Aunsi MAP. Kita akan membahas tiga materi utama dalam profesionalisme ASN, Pak. Ya, pertama tentang letak geografis yang merupakan isu yang sangat fundamental dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan manajemen Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan. Pertama tentang letak geografis dan aksesibilitas, kedua tentang kondisi keamanan, baru ketiga tentang keterbatasan fasilitas kerja, keempat strategi peningkatan profesionalitas ASN. Nah, kita mulai dari poin pertama, yaitu tentang letak geografis dan aksesibilitas. Izin Pak Kasek bahwa Papua Pegunungan ini merupakan satu daerah yang sangat spesifik, unik ya, di mana daerah otonom baru yang merupakan daerah otonom baru juga di Papua dan di seluruh Indonesia. Dia merupakan daerah yang landlocked, artinya bahwa dia dikelilingi oleh gunung-gunung dan mempunyai hambatan geografis yang sangat spesifik. Nah, bagaimana Bapak melihat ini kaitannya dengan profesionalisme ASN di Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan? Baik, terima kasih kesempatan. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Pada kesempatan sore hari ini kita bersama dengan keluarga Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan dalam memberi bobot dan memprogres terkait profesionalisme ASN Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan. Kita coba melihat dari sisi sudut pandang letak geografis dan aksesibilitas, bagaimana profesionalitas ASN Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan sebagai sporting team dalam kerja-kerja untuk menunjang dan memberi bobot dan dalam tanggung jawab pelaksanaan tugas-tugas komisioner Bawaslu di seluruh jajaran, baik provinsi maupun kabupaten. Terkait hambatan, memang harus diakui dari seluruh provinsi di Indonesia ini, bahkan di tanah Papua, itu hanya Provinsi Papua Pegunungan yang punya kekhususan dan keunikan. Karena tidak ada laut. Ya. Dalam proses kinerjanya itu tidak melalui transportasi laut. Semua dalam transportasi darat dan udara, dan memiliki kekhususan tadi karena sebagian besar kabupaten itu harus dilalui dengan, kalau mau cepat, kalau tidak ada hambatan yang berarti, itu prosesnya melalui transportasi udara, yaitu seperti misalnya Kabupaten Duga, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo. Ini 3 kabupaten yang termasuk ekstrim. Demikian juga mengalami hambatan dan tantangan ketika transportasi darat seperti Yalimo, seperti Kabupaten Tolikara. Bahkan dalam sisi gejolaknya itu saat-saat tertentu luar biasa, ada gejolak-gejolak dalam proses-proses politik di 8 kabupaten. Berikut dari sisi logistik, untuk mobilisasi logistik, memang pengalaman kita kemarin dalam tugas-tugas kerja kita sebagai sporting team dari komisioner Bawaslu, kita banyak mengalami hambatan karena sebagian besar harus transportasi udara, maka logistiknya itu membutuhkan biaya yang tinggi, dan juga dalam proses pengawasan juga itu memiliki hambatan. Tetapi kompetensi yang dimiliki oleh ASN sebagai sporting team dalam program tugas-tugas dan tanggung jawab itu dilakukan dengan sebaik mungkin. Yang solusinya adalah menurut kami kita akan digeser pada
ketika kerja-kerja yang selama ini konvensional atau manual itu akan digeser pada proses kerja-kerja yang digitalisasi. Contohnya teman-teman, kita memperkuat akses digital yang ada di kabupaten supaya koordinasi kerja kita bisa berjalan dengan baik, koordinasi juga dengan komisioner juga berjalan dengan baik, sehingga antara kita sesama teman ASN, P3K, bahkan P3K pada waktu itu dilakukan dengan baik semuanya. Yang kedua, manajemen anggaran. Dari sisi manajemen anggaran kita sudah lakukan, kita memiliki pengalaman yang kemarin, anggaran bisa mendukung kalau harus anggaran yang besar. Kemarin ketika kita melihat kinerja-kinerja seprovinsi Papua Pegunungan 8 kabupaten dan provinsi itu ditunjang dengan anggaran yang cukup memadai sehingga kinerja berjalan dengan baik. Saya kira untuk sementara gitu. Oke, terima kasih Pak. Jadi hubungannya dengan letak geografis, kemudian kita punya kondisi geografis yang unik. Hubungannya dengan ASN itu sendiri. Tentu profesionalisme ASN bukan hanya diukur dari kerjanya di kantor, tapi bagaimana kehidupan keseharian. Hubungannya dengan bagaimana dia menyiapkan mental untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan profesionalisme di kantor. Di lapangan, bagaimana Bapak mengatasi atau mencari solusi untuk tingkat kemahalan, Pak. Ini teman-teman Nongki, teman-teman Noken nonton Nongki bareng Bawaslu Papua Pegunungan, perlu diketahui bahwa harga kehidupan harga kebutuhan kehidupan kita sangat tinggi. Bagaimana Bapak melihat ini? Tentu untuk menunjang bagaimana kesejahteraan itu ASN itu sendiri. Baik, terima kasih. Saya sebagai seorang ASN yang bekerja di tanah Papua ini sudah kurang lebih 15 tahun. Iya. Ketika diberi kepercayaan dan amanah oleh keluarga besar pimpinan atas Bawaslu Republik Indonesia menjadi kepala sekretariat di Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan, itu setanah Papua juga ada kekhususan. Saya kemarin ada di Provinsi Papua Barat di Kota Manokwari, yang biaya hidupnya itu ketika tiba di Papua Pegunungan itu hampir 3 kali lipat. Itu sesama di tanah Papua. Begitu. Contohnya kalau ikan 20.000 di Manokwari masih bisa dapat 10 ekor, tapi kalau di Papua Pegunungan 100.000 harus 10 atau 6 ekor. Ya. Itu perbandingannya kehidupan. Sehingga dari sisi high cost-nya itu cukup tinggi. Sehingga dibutuhkan mentalitas teman-teman ASN untuk sabar, karena panggilan dan mengabdi itu diambil oleh keputusan masing-masing. Sendiri diberi amanah oleh negara. Yang kedua, mentalitas teman-teman, saya melihat sudah kita kurang lebih bersama dengan mereka. Saya kurang lebih 2 tahun ada di Wamena di Provinsi Papua Pegunungan, dan teman-teman sudah kurang lebih 1 tahun CPN yang ada di sini. Mereka cukup luar biasa beradaptasi dengan kondisi situasi ini, terutama harus memahami betul karakteristik yang ada di Provinsi Papua Pegunungan. Karena kalau salah berkata, salah bertindak, salah sedikit itu akan menimbulkan sesuatu yang tidak baik dan mengganggu kerja-kerja kita. Berkata, bersikap, bertutur kata, bersikap, tingkah laku itu harus penuh dengan kehati-hatian. Bekerja, dan yang utama dan paling utama itu menjaga keselamatan pribadi masing-masing. Sudah selalu diingatkan, diinstruksikan, bekerja ya, profesionalitas ya, tetapi yang utama adalah menjaga keselamatan, keamanan diri sendiri, karena sudah disampaikan bahwa kondisi geografis bahkan kondisi yang ada di sini harus memerlukan tanda awas keseriusan untuk diri sendiri. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Seperti yang Bapak katakan tadi bahwa salah satu unsur yang penting adalah keamanan. Ya. Faktor keamanan tetap menjadi variabel penting yang dinamis dalam mempengaruhi kinerja tentunya Pak. Kinerja ASN di wilayah Papua Pegunungan ini. Ya. Bagaimana Bapak melihat ini? Disampaikan berulang-ulang kepada teman-teman bahwa Provinsi Papua Pegunungan 8 kabupaten. Terus saya harus sampaikan bahwa di NKRI ini itu analisis intelijen dan analisis negara bahwa Kabupaten Duga adalah kabupaten nomor urut 1 dalam tanda kutip itu zona merah. Ya. Tingkat kerawanannya sangat tinggi. Tetapi
pada pilkada, pemilu dan pilkada kemarin membuktikan bahwa itu paling aman dan tidak ada gejolak apapun, tidak PSU dan selesai duluan. Ini luar biasa, luar biasa. Sehingga ya dari satu sisi kita ada tanda awas dalam proses kerja, tugas tanggung jawab kita memang hati-hati. Kondisi di sini saat-saat tertentu dia meledak, kita tidak tahu. Seperti kemarin di Kabupaten Lanijaya, saat pilkada ada benturan yang cukup. Dan sasarannya adalah penyelenggara, baik KPU non Bawaslu, itu hati-hati. Dan kinerja-kinerja ini walaupun kita ditopang oleh TNI dan Polri, tetapi tetap hati-hati dengan kondisi, dengan karakteristik yang ada di Provinsi Papua Pegunungan secara menyeluruh. Bahkan ada pendekatan-pendekatan yang kita lakukan dengan tokoh agama, dengan para kepala suku, dengan tokoh-tokoh perempuan, tokoh pemuda, sehingga ada sinergitas, ada kolaborasi dalam pelaksanaan tugas-tugas penyelenggaraan secara khusus keluarga besar Bawaslu sebagai pengawas pemilu. Oke, terima kasih Pak. Jadi memang apa yang dikatakan oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan hubungannya dengan keamanan dan keselamatan pegawai itu sendiri, bahwa mitigasi risiko kita harus ekstra hati-hati, ekstra waspada dalam menjalankan fungsi kita sebagai ASN di Papua Pegunungan. Kemudian dalam hubungan komunikasi tentu kita harus menjaga hubungan pendekatan kultural budaya dengan beberapa stakeholder ya. Oke, baik, terima kasih Pak. Kita masuk ke poin yang ketiga tentang keterbatasan fasilitas kerja. Nah Pak, terus terang bahwa kita di Papua Pegunungan memang masih banyak hal-hal yang harus kita penuhi soal fasilitas kerja. Nah, bagaimana Bapak melihat ini Pak? Baik, sebagai daerah otonomi baru, terutama kehadiran Bawaslu Provinsi, itu baru kemarin menyalakan pemilu dan pilkada. Tentu banyak kekurangan kelemahan, tapi dari kekurangan kelemahan itu akan memotivasi untuk bekerja secara maksimal dalam melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab, terutama kita sebagai ASN, sebagai sporting team komisioner, sehingga berjalan dengan baik. Itu harus diberi apresiasi. Di tengah-tengah kekurangan fasilitas, di tengah-tengah keterbatasan sumber daya, kita bisa melakukan kinerja dengan baik. Salah buktinya bahwa kita sukses dalam proses penyelenggaraan pemilu, sukses dalam penyelenggaraan pilkada. Contohnya sebagai sebagai Provinsi Papua itu PSU, kita aman-aman, kita baik-baik, dan kita selesai dengan baik duluan semuanya, sehingga kondisi stabilitas politik, stabilitas keamanan itu bisa dikatakan sukses dan luar biasa dan baik di Provinsi Papua Pegunungan. Berikut terkait kinerja, saya kira kita Bawaslu bekerja berdasarkan regulasi yang sudah mengatur. Domain-domain, kamar-kamar mana yang ada pada kita, ya kalau berdasarkan SOP, tugas berbagai divisi kita sebagai sporting team dan sekretariat untuk suksesnya kegiatan dan kerja-kerja komisioner, gitu. Keterbatasan fasilitas kerja, Pak. Baik. Di sini inovasi teknologi. Bagaimana Bapak menyiapkan fasilitas untuk seperti yang kita katakan tadi, bahwa ada hambatan geografis yang membuat kinerja kita terhambat. Bagaimana dengan solusi yang harus kita lakukan? Kemudian kedua tentang sekretariat yang sampai sekarang, yang sampai sekarang Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan sekretariat masih pindah-pindah, bawa koper sana, bawa koper sini. Bagaimana Bapak menjelaskan ini? Baik, itulah dinamika dalam sebuah organisasi. Bawaslu kita belum memiliki kantor yang representatif, kantor yang tetap. Kita berdoa semoga 2 tahun ke depan atas perjuangan komunikasi baik dengan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, semoga 2028 kita sudah memiliki kantor representatif. Memang dari sisi keterbatasan fasilitas kerja itu tidak dapat dipungkiri. Kami Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan, ketika saya tiba 2024 bulan Juni, ditugaskan, diberi amanah sebagai kepala sekretariat pertama di Provinsi Papua Pegunungan, punya sekretariat. Kami menyewa ruko. Ketika masa kontraknya berakhir, tidak
diperpanjang lagi. Tuan Ruko tidak memberi kita perpanjang lagi. Dengan demikian ya pasti harus mencari tempat yang baru. Tempat yang baru dengan demikian seluruh fasilitas ada sesuatu yang sudah tertata di kantor yang lama, di ruko yang lama itu porak-poranda dan memerlukan keseriusan, banyak waktu, banyak tenaga, anggarannya juga untuk mau pindah juga besar. Berikut sekarang besok juga kita lagi sementara mau cari ini tahun ketiga juga kita juga pindah lagi, tiap tahun pindah. Ini memang ada dinamikanya luar biasa. Dan kesulitan mendapatkan kantor juga karena kondisi di Provinsi Papua Pegunungan terutama di Kota Wamena infrastruktur dalam hal tempat sewa kantor juga masih sangat terbatas. Begitu sehingga kita membutuhkan kesabaran kita bersama untuk komitmen untuk memperbaiki bahan menata lebih baik dari keterbatasan fasilitas. Juga penunjang kerja kita juga terbatas. Begitu. Seperti fasilitas komputer, printer, fasilitas internet terkadang juga error, juga sangat juga menjadi perhatian fasilitas teman-teman tempat tinggal kos-kosan juga memang harus butuh ekstra. Contohnya saya juga sudah 4 kali pindah-pindah kos-kosan di sini. Ada memang membutuhkan kesabaran, ketabahan dan menerima apa adanya. Kondisi ditambah dengan kehidupan tertinggi, cukup tinggi di Papua Pegunungan di Wamena ini juga dengan kondisi sulitnya mendapatkan menurut saya sangat sulit mendapatkan tempat-tempat yang ada yang representatif, tetapi kita menikmati dan mensyukuri apa yang ada. Saya kira dengan keterbatasan fasilitas kerja itu tidak akan menghambat, sekali lagi catatan, tidak akan menghambat semangat tugas tanggung jawab itu akan tidak dilakukan dengan baik, terbengkalai, tetapi akan memicu dan akan memberi semangat bahwa di tengah-tengah keterbatasan fasilitas yang dimiliki, saya melihat teman-teman cukup inovatif dan cukup bekerja keras sehingga keterbatasan itu tidak menjadi hambatan, tidak menjadi tantangan, tetapi menjadi motivasi untuk terus maju, survive dalam tugas tanggung jawab. Oke, terima kasih. Jadi pada intinya bahwa keterbatasan itu adalah pemicu semangat bagaimana kita survive dalam belantara Wamena yang luar biasa ini. Contohnya kan kemarin kita ada kekhawatiran ketika teman-teman mau latsar. Kita kekhawatiran tentang jaringan internet terkadang error, terkadang tidak baik. Waktu latsar kemarin juga kita pikirkan itu komputernya kita terbatas, laptopnya teman-temannya juga terbatas. Tapi sesuatu fakta yang tidak dapat dibantah bahwa kita bisa melakukan beberapa orang teman-teman bisa merebut juara 2 dan juara 3 dalam sebagai peserta latsar itu memberi bukti bahwa di tengah-tengah keterbatasan fasilitas yang dimiliki ternyata teman-teman itu survive. Memberi dorongan dan semangat untuk hal itu tidak menjadi penghambat tetapi menjadi semangat sehingga mereka bisa mendapatkan yang terbaik. Itu bukti. Makasih. Jadi treasure semangat, hambatan tidak harus menjadi alasan. Alasan. Terima kasih Pak. Kita masuk dalam poin keempat tentang strategi peningkatan profesionalitas ASN. Memang seperti yang sudah kita bicarakan dalam diskusi ini sejak tadi bahwa seperti inilah ASN yang ada di Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan dengan keterbatasan dan semangat bisa meraih juara 2 dan 3 di Latsar Angkatan 29 di Papua. Nah, bagaimana Bapak lebih meningkatkan lagi strategi Bapak untuk meningkatkan profesionalitas ASN di Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan? Baik, yang utama harus dilihat analisis kompetensi yang dimiliki oleh teman-teman ASN yang di Provinsi Papua. Kita jujur baru pertama, beda dengan teman-teman provinsi yang lain sudah punya senior, sudah punya ASN-nya. Ini Provinsi Papua Pegunungan ini sangat unik dari teman-teman yang lain. Kalau provinsi yang lain sudah tertata, sudah punya senior yang memiliki kompetensi administratif, keuangan, digitalisasi dan lain-lain, bla 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 bla, perencanaan itu sudah ada. Sehingga bisa meng-guide bisa semuanya. Juniornya. Baru ketika mereka
itu bisa mentransfer ilmunya nggak atau keahliannya kepada teman-teman ASN yang termasuk junior atau masih CPN. Tetapi di Provinsi Papua Pegunungan ini luar biasa. CPN itu senior dan junior. Mereka ini tidak ada yang membimbing, bekerja luar biasa, begitu. Secara otodidak masing-masing. Mau tanya siapakah, mau kemanakah, diberikan harus tuntas tugas dan tanggung jawabnya. Itu luar biasa. Luar biasa. Sehingga dalam rangka pengembangan kompetensi, ya pertama kemarin kita dorong hal-hal yang konvensional, yang manual, tugas tanggung jawab pekerjaan itu digeser ke digital. Akhirnya mereka juga bisa. Ya. Mereka mampu. Mereka membuktikan faktanya seperti itu. Dalam diuji oleh BKN kemarin dalam proses latsar, mereka mendapatkan yang terbaik. Itu fakta. Itu bukti bahwa di tengah-tengah keterbatasan fasilitas, peningkatan kompetensi ASN menjadi yang luar biasa. Seperti itu alat buktinya. Yang kedua, teman-teman didorong untuk ada BIMTEK, ada pertemuan-pertemuan dalam rangka peningkatan kompetensi dari sisi pemahaman regulasi, pemahaman tupoksi masing-masing, pemahaman bekerja berdasarkan digital. Karena bekerja semuanya rapat-rapat digital, administratif digital, keuangan digital, proses pengawasan dan pelaporan itu sudah digital semuanya. Ya. Sehingga saya kira tidak ragu lagi. Ya. Saya jujur tidak ragu lagi dengan kompetensi, kapasitas yang dimiliki oleh teman-teman ASN di Provinsi Papua Pegunungan, walaupun ini mereka senior dan juga junior dan juga pelaksananya. Dan ini sesuatu yang pertama terjadi di NKRI ini dan ada di Provinsi Papua Pegunungan. Itu hebat. Luar biasa, hebat. Ya, terima kasih Pak. Jadi profesionalitas di PNS Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan yang seperti Pak Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan jelaskan di sini bahwa tidak hanya kepintaran administratif, tetapi bagaimana tentang ketangguhan beradaptasi dengan kearifan lokal dan berinovasi dalam pelaksanaan kegiatan keseharian. Bagaimana? Baik, pertama diyakinkan bersama saya juga pribadi dan juga teman-teman kita semua sebagai leading sektor untuk mendukung kinerja Bawaslu, pengawasan sebagaimana aturan yang membimbing kita, yaitu pola hubungan antara komisioner dan sekretariat di Bawaslu. Pola hubungan itu per Bawaslu 3 2021 dan mengatur itu batasan sekretariat, batasan komisioner, di mana sinkronasi dan tugas tanggung jawab bersama. Dengan demikian yang harus dipersur bagi teman-teman, diyakinkan bahwa kita semua memiliki mindset yang sama bahwa kita pasti mampu. Jangan ketika ditempatkan di Papua Pegunungan di sini bahwa aduh tempat sana, lihat berita, lihat YouTube bahwa ini tanah perang, tanah sengketa, tanah tidak aman, konflik, bla 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 bla. Tidak. Tapi kita punya keyakinan bahwa kita pertama diberi amanah, ditugaskan oleh negara, yang kedua kita memiliki Tuhan. Pasti Tuhan menjaga kita dalam tugas tanggung jawab kita di mana saja kita berada. Itu pertama, diyakinkan mindset pola pikir bahwa saya bekerja dengan sepenuh hati. Saya bekerja dengan penuh tanggung jawab ketika ditugaskan oleh negara. Ada berikut kesejahteraan, saya kira keluarga besar Bawaslu dari seluruh jajaran dari pusat, provinsi dan kabupaten itu sangat diperhatikan kesejahteraan. Terutama kita di tanah Papua ini diberikan, walaupun dalam tanda kutip masih ada hal-hal yang perlu hak kesejahteraan kita diperjuangkan lebih ke depan, karena harga itu berbanding tidak setara. Tanah Papua pun juga tidak setara, karena saya ada kurang lebih 15 tahun di tanah Papua, Provinsi Papua Barat Manokwari, beda dengan Provinsi Papua Pegunungan dengan Wawena, luar biasa jauh juga, apalagi di luar Papua. Itu sehingga diberikan pemahaman, kesabaran, ketabahan teman-teman ASN yang ditugaskan mengabdi di Bawaslu di Provinsi Papua Pegunungan, di tanah gunung ini harus sabar. Harus tabah. Oke teman-teman, teman-teman nongki keren bareng Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan. Terakhir Pak, sudah sebentar lagi ya, udah tidak lama lagi akan buka puasa. Kita akan buka bersama-sama dengan teman-teman yang berbuka puasa. Terakhir Pak, satu tentang disiplin. Nah, bagaimana Bapak melihat disiplin PNS Bawaslu Provinsi Papua? Baik, makasih.
kita sebagai seorang pemimpin harus arif bijaksana. Satu sisi sebagai seorang aparatur diatur oleh aturan. Satu sisi sebagai kakak, sebagai abang, yang dituakan dalam suatu organisasi, suatu lembaga unit kerja harus arif bijaksana, tetapi tidak dalam rangka harus memberi toleransi yang terlalu jauh dalam tugas dan tanggung jawab sebagai seorang ASN. Seorang ASN kan disiplin ASN kan sudah diatur. Ya. Dia sudah diatur pada peraturan pemerintah itu kan jelas, nomor 94 tahun 2021 itu ada pasal 3 pasal 4 mengatur tentang disiplin kerja pada tempat kerja dan waktu kerja. Nah, itu harus kita kan sudah mengingatkan teman, terutama teman-teman yang ada di kabupaten, ya, yang ada di Kabupaten Duga, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, diberi pilihan. Kalau tidak di kabupaten, maka Anda harus ada di Bamena. Bukan karena Anda ditarik sebagai pegawai provinsi, tidak. Tetapi melaksanakan tugas-tugas karena KPPN dalam hal administratif dan keuangan itu ada di KPPN, ada di Kota Bamena. Maka dihimbau teman-teman yang ada di kabupaten, terutama CPN P3K yang akan di kabupaten, ya melaksanakan tugas dengan baik. Karena jangan sampai tidak pernah datang di tempat tugas dengan alasan bahwa konflik, dengan alasan bahwa gaji tidak cukup, apalagi baru CPN yang 80%, biaya kehidupan tinggi. Benar. Itu menjadi alasan bahwa Bapak saya tidak akan datang. Kita tetap disiplin dijalankan. Contohnya saya harus katakan jujur bahwa kami provinsi CPN sudah ada teguran SP1. Seorang ASN, ya. Berikut seorang P3K juga seperti itu. Sudah ada SP1, akan ditindaklanjuti kalau tidak diperhatikan bahwa proses akan berjalan. Diingatkan kepada teman-teman CPN yang tidak melaksanakan tugas, segera melaksanakan tugas. Sekali lagi yang kedua, teman-teman P3K, karena berdasarkan monitoring, evaluasi dan sidak dan data yang sudah ada pada kami, itu ada teman-teman P3K mulai dari menandatangani perjanjian kerjanya sudah 2 ada yang 2 tahun ada di tempat tugas, ada yang 1 tahun, ada yang di atas 6 bulan, ada yang di atas 3 bulan. Ini akan kita progress. Mengapa yang lain bisa? Kalau tidak, ya harus mengundurkan diri. Kita akan beri kesempatan kepada yang lain. Ini harus dipertegas. Jangan oleh karena hambatan, tantangan, bahwa keadaan bla 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 itu menjadi alasan tidak ada di tempat tugas. Tidak ada toleransi. Masih banyak orang yang akan bekerja. Kalau tidak mampu dan itu, ya segera mundur, silakan. Negara memberi dalam perjanjian itu tidak dicantumkan bahwa karena ini saya nanti datang 6 bulan, datang 3 bulan, tidak. Saya siap melaksanakan tugas di tempat yang ditentukan, diberi amanah oleh negara. Sehingga dimintakan sekali lagi dimintakan kepada CPN, P3K dan P3K pada waktu segera dan harus melaksanakan tugas dan ada di tempat tugas masing-masing. Ini lagi kami sementara progres, dan dalam bulan ini sudah ada 2 surat yang sudah dikeluarkan, himbauan untuk disiplin kerja ASN, begitu, dan segera ke tempat tugas, gitu. Jadi kita tidak main-main dalam hal disiplin. Jangan jadi hambatan, jangan jadi alasan kondisi apa yang kita sudah bahas pertama. Tidak ada sekali lagi. Tetapi seorang pimpinan itu pasti arif bijaksana, begitu. Ada keseimbangan dalam proses implementasi aturan itu dan melihat kondisi di tempat tugas masing-masing, gitu. Oke, terima kasih teman-teman Noken Nongki Keren Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan. Tibalah kita pada akhir diskusi kita pada sore hari ini, karena memang sudah buka puasa, Pak. Ya. Saya Frits Lacandu, Kepala Bagian Pengawasan dan Provinsi Papua Pegunungan, bersama dengan Kasek Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan. Sebelum kita tutup, ada closing statement. Baik, yang pertama bahwa amanah yang sudah diberikan oleh negara, kita bekerja di Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan itu suatu panggilan mulia yang kita harus lakukan, kerjakan dengan yang penuh tugas dan tanggung jawab kita. Apapun hambatan, apapun tantangan, tidak akan menyuruh untuk semangat dan tugas tanggung jawab. Kita akan bekerja panggilan negara untuk sukses keluarga Bawaslu bersama rakyat. Pasti kita mengawasi pemilu dengan baik, dan kita percaya kinerja kita akan datang akan lebih baik lagi. Semuanya berjalan dengan baik, sukses, Tuhan memberkati kita semua.
Amin, amin. Oke, akhirnya saya Kepala Bagian Pengawasan dan Humas mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan, karena kita sudah mau buka puasa. Pak Kasih mungkin akan mengucapkan juga selamat menjalankan puasa teman-teman ASN. Baik, bagi pimpinan bahkan seluruh ASN lingkungan keluarga besar Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan, baik yang di Wamena maupun di 8 kabupaten yang lagi melakukan ibadah puasa, selamat menunaikan ibadah puasa, semoga lancar, berjalan lancar, baik. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Bagi kita semua, terima kasih. Terima kasih, sampai ketemu di podcast di waktu yang lain dan kesempatan yang berbeda. Salam.